ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta ilmu komunikasi Islam, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kuliah ilmu komunikasi Islam. Hari ini insya Allah kita akan membahas masih tentang kualitas dari informasi yang masuk kepada kita. Kita sudah mempelajari satu tentang naba. Yang kedua, kita belajar tentang khabar. Silahkan untuk mengulang kembali apa itu naba, apa itu khabar dalam tayangan-tayangan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas satu lagi informasi yang sangat mungkin tersebar begitu luas, tetapi kita tidak mengetahui dasar dan sumber berita itu dari mana sebenarnya. Nah, ini yang juga sangat mungkin terjadi, dan pada hari ini kondisi ini sangat-sangat memungkinkan bisa menyebar begitu saja, kemudian cepat menyebarnya. Kita nggak tahu sumbernya dari mana. Nah, ini yang kita sebut dengan, kalau dalam bahasa Indonesia namanya kabar burung lah. Ya, kabar burung. Atau dalam istilah Al-Quran, istilahnya adalah al-isya'ah. Ya, al-isya'ah. Atau sekarang semakin dikenal dengan istilah hoax. Nah, ini tingkat informasinya bukan tidak ada informasi itu, bahkan banyak, menyebar begitu luas. Tetapi ketika ingin dirunut kemana sumbernya, orang kesulitan untuk mencari informasi itu sumbernya dari mana. Nah, istilah dari isya'ah ini, kabar burung seperti ini, kita bisa temukan dalam surah An-Nur ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha. Sungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang keji itu tersiar. Allah menyebut informasi keji itu tersiar. Fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang yang beriman. Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini terkait dengan berita yang menyebar di masyarakat Madinah tentang isu-isu kabar burung, gosip yang menyebar tentang Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kejadiannya adalah ketika selesai perang Bani Al-Mustalik. Pada saat itu pasukan pulang, kemudian istirahat. Di saat istirahat itulah Aisyah buang hajat. Aisyah buang hajat. Lalu agak lama beliau
Aisyah ini di tempat buang hajat dan dikira sama pasukan yang bawa sirdap itu ya, bawa Aisyah di dalam ya, di dalam tempatnya itu ya, yang digotong nanti itu dikira ya, dikira Aisyah sudah di dalam ya, karena kata Aisyah badannya itu langsing sehingga kadang-kadang nggak terasa ada atau tidak itu di dalamnya. Nah, sampai di tempat peristirahatan ternyata pasukan udah jalan. Akhirnya Aisyah pikir aku tetap di sini aja, nanti supaya pasukan ketika sadar Aisyah nggak ada, kemudian balik untuk menyusul. Ternyata pasukan nggak sadar betul Aisyah tidak ada, tapi ada yang terlambat dari pasukan itu sampai tempat itu ya, tempat peristirahatan itu melihat sosok Aisyah, yaitu Safwan bin Mu'attal. Akhirnya Safwan membawa Aisyah berjalan bersama Aisyah ya. Aisyah naik ke kendaraan, Safwan yang membawanya. Nah, sampai ke kota Madinah langsung berita itu ya bahasa sekarang digoreng bahwa Aisyah berselingkuh atau berbuat serong dengan Safwan bin Mu'attal. Wah, ini informasi ramai di Madinah. Nah, ini ayat ini terkait dengan informasi itu. Sungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu dikatakan bahwa Aisyah itu berbuat sesuatu yang tidak pantas ya, itu ingin agar berita itu menyebar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan azab yang pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada istilah fahisyah. Bagaimana cara bekerjanya fahisyah itu? Bisa kita lihat dalam Al-Qur'an juga ya, cara kerja dari fahisyah itu. Masih dalam surah An-Nur ya, masih kita lihat dalam surah An-Nur itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa menyebarnya isya'ah itu ya, ittalaqunahu bi'alsinatikum, kamu terima itu, kamu talaki lagi, kamu sampaikan itu ya dengan lisan-lisan kalian ya, kamu terima itu lewat lisan-lisan kalian, wa taquluna bi afwahikum, kamu sampaikan lagi dengan mulut-mulut kalian. Jadi menerima dari bahasa kita, menerima dari mulut ke mulut. Kemudian yang menjadi ini cepat menyebar adalah wa tahsabunahu hayyinan, kamu mengira ini mulut yang ngomongkan kayak begitu ini masalah ringan, padahal wa huwa indallahi azim ya, padahal menurut Allah Subhanahu wa taala itu besar ya. Tahsabunahu hayyinan, kamu anggap itu kecil, tapi buat Allah Subhanahu wa taala ini besar. Nah, itu cara menyebarnya isya'ah ya, kabar burung seperti ini. Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab menyatakan bahwa isya'ah itu adalah sya'al khabar finnas, menyebarnya berita di kalangan manusia ya, menyebarnya berita di kalangan manusia. Intashar waftaraqa, menyebar dan nggak tahu kemana saja dia ke ininya, tampil muncul menyebar kemana-mana, itu disebut dengan isya'ah namanya, isya'ah. Kemudian dia terbang kemana-mana cepat sekali menyebarnya, itu disebut dengan isya'ah. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam, menurut para pakar sosiologi dan komunikasi, bahwa yang disebut dengan isya'ah, kabar burung atau hoax ini adalah ibarah an-naba'in au hadis ya, berita tentang sebuah berita besar ya, atau kejadian-kejadian,
qadirun alal intishar, mampu untuk menyebar dalam skala yang sangat luar biasa, min syakhsin li akhar, dari satu orang ke orang yang lain, wa qadirun ala za'za'ati ar-ra'yil 'am, mampu untuk menggoyang opini umum, sehingga menyebarnya itu bukan sekedar menyebar, tapi membuat opini umum tentang informasi yang disebarkan tersebut. Nah, tetapi bisa juga dengan tajmiduhu duna tasabbut minhu, bisa ya, diredam informasi tentang sesuatu itu, ya, bisa diredam tanpa informasi menyebar itu, tanpa tasabut, tanpa ada orang yang bertanya dari mana, tapi trennya seperti itu. Nah, itu disebut dengan isya'. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ini sangat-sangat berbahaya. Isya' ini sangat-sangat berbahaya, atau hoax ini menjadi sangat berbahaya. Meskipun dia adalah berita, dianggap berita besar, tapi tanpa sumber, ya, tapi tanpa sumber. Dan biasanya orang akan mengalami sesuatu gangguan kejiwaan secara psikologis, itu asalnya dari apa? Berita yang masuk tidak benar kepada mereka. Nah, informasi yang menakut-nakuti, membuat orang daya tubuhnya menjadi melemah, ya, konsentrasi menjadi buyar, kemarahan meledak, itu gara-gara isya'at ini. Ya. Jadi dia memainkan emosi yang ini sangat berbahaya. Ya. Jadi berita-berita hoax ini, ya, berita-berita burung ini sangat berbahaya dan sangat banyak menyebar. Kemudian selanjutnya, berita ini juga bisa untuk mencederai kebaikan-kebaikan. Jadi umpamanya tentang dakwah, tentang orang-orang baik, itu bisa menjadi rusak namanya karena diinformasikan, diberitakan sejelek-jeleknya tentang orang itu. Dan ini permainan lama. Para nabi itu selalu sering disebut dengan iftira, membuat kebohongan-kebohongan. Itu dituduhkan kepada mereka seperti itu. Membawa tentang dongeng-dongeng masa lalu, itu sering dituduhkan kepada para nabi. Nah, terjadinya pertarungan antara hak dengan batil juga biasanya dimasukkan isya'at, disetting. Informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya, tetapi dibuat masif beritanya, hampir semua orang tahu bahwa itu adalah berita, akhirnya banyak masuk di kalangan orang-orang tertentu, sehingga sangat mungkin kebenaran itu menjadi tenggelam oleh isya'at atau oleh berita yang rusak seperti ini. Nah, ini pernah terjadi pada zaman Rasul, ya. Orang kalau dengar Nabi, oh ini tukang sihir, bahaya ini. Kerjaannya adalah memisahkan antara suami istri. Ini bisa membuat kamu berubah pikiran. Itu sangat banyak dituduhkan kepada Nabi Muhammad, sehingga sebagian orang termakan takut untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika mereka mengetahuinya, sangat banyak di antara mereka langsung ingin berubah masuk Islam karena mendengar informasi yang sangat indah dan kebenaran yang tidak bisa dibantah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hoax ini bisa merusak tatanan masyarakat, bisa terjadi perang gara-gara berita-berita yang tidak benar seperti ini. Pencinta ilmu komunikasi Islam, jadi kita sudah mengetahui ada 3 jenis daripada informasi, ya, dari segi kekuatan ini dan bagaimana kualitasnya.
Yang pertama adalah naba, yang kedua adalah khabar, dan yang ketiga ini adalah isya'ah atau kabar buruk atau disebut dengan hoax pada hari ini. Pencinta ilmu komunikasi Islam, Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka hal ini terjadi tentang isya'ah ini. Oleh karena itu kita di dalam menerima sebuah informasi tidak boleh begitu saja menerimanya. Harus kita teliti terlebih dahulu. Maka tingkat yang paling bagus untuk kita jadikan informasi adalah naba, selanjutnya adalah khabar, dan kalau ada isya'ah atau kabar burung seperti ini harus kita tolak. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita ketahui saat belajar ilmu komunikasi Islam ini sebagai pengguna. Adapun sebagai seorang praktisi, kita harus menyebarkan berita yang paling benar. Secara keilmuan dia sangat kuat, paling tidak tingkat akurasinya tinggi. Itu yang harus di-share, yang harus disebarkan. Selanjutnya ada juga manfaat dari khabar yang juga penting. Ini juga penting untuk kita sampaikan, bermanfaat buat orang lain. Tapi kalau sudah ada berita, meskipun kita gatal ingin menyampaikannya tapi belum tahu informasinya secara jelas, jangan kita terima, jangan apalagi kita sebarkan kepada orang lain. Karena kita akan menyesal, karena ketika sudah keluar maka informasi itu sangat sulit untuk ditarik. Lebih baik kita menahan diri untuk tidak menyebarkannya kembali. Mudah-mudahan dengan kita belajar tentang kualitas berita seperti ini, kita semakin paham, kita semakin selektif untuk menerima berita dan untuk menyampaikan berita kembali kepada orang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.